Alhamdulillah, Pak. Tersangka terseret skandal kasus surat pernyataan pengakuan penguasaan atas tanah SP3AT fiktif di Bangka Selatan bertambah, Tribuners. 2 ASN pemerintah Kabupaten Bangka Selatan diciduk Kejaksaan Negeri Bangka Selatan Kepulauan Bangka Belitung dan ditetapkan tersangka pada Kamis kemarin 8 Januari 2026. Kedua ASN ini terseret perkara dugaan tindak pidana korupsi penerbitan legalitas lahan negara yang diduga melibatkan mafia tanah di Kecamatan Lepar Pongo. Informasi lengkapnya terhubung bersama kita rekan Cepi Marlianto, wartawan Bangka Pos yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Cepi Marlianto, silakan informasi selengkapnya rekan. Baik, terima kasih rekan Yustina dan pemirsa Tribun News dimanapun berada. Memang benar Kejaksaan Negeri Bangka Selatan kembali menetapkan 2 orang sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi SP3AT fiktif ataupun tindak pidana yang melibatkan dengan jaringan mafia tanah yang terjadi di Kecamatan Lepar Pongo dari kurun waktu 2019 sampai 2021. Di mana memang kedua tersangka tersebut merupakan aparatur sipil negara yang masih aktif di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, di mana untuk tersangka pertama yakni bernama Rizal alias R yang merupakan mantan sekretaris pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangka Selatan tahun 2017 sampai tahun 2020. Kemudian juga Sony Apriansah yakni sebagai staf pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan tahun 2015 sampai tahun 2023. Sebelumnya juga Kejaksaan Negeri Bangka Selatan telah menetapkan 2 orang tersangka lainnya, yakni penetapan tersangka tersebut berlangsung pada Kamis 11 Desember 2025 kemarin, di mana dengan tersangka utama yakni mantan Bupati Bangka Selatan periode tahun 2016 sampai tahun 2021 yakni Jusianor, dan juga mantan Camat Lepar Pongo yakni Dodi Kusuma periode dengan periode yang sama, di mana memang keduanya diduga terlibat dalam perkara tindak pidana penerbitan SP3AT fiktif yang untuk penerbitan usaha tambak udang yang terjadi di Kecamatan Lepar Pongo. Seperti di mana memang berdasarkan keterangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Selatan, Sabrul Iman, mengatakan penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik tindak pidana khusus merampungkan rangkaian pemeriksaan saksi dan juga pengumpulan alat bukti. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penerbitan legalitas lahan negara oleh penyelenggara negara bersama mafia tanah untuk kepentingan usaha tambak udang di Kecamatan Lepar tahun 2017 sampai tahun 2024. Sebenarnya memang dalam konstruksi perkara, penyidik menemukan adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh mantan Bupati Bangka Selatan yakni Justiarnur yang diduga menerima uang sebesar 45,964 miliar secara bertahap. Uang itu diperoleh dari seorang pengusaha tambak udang yang membutuhkan lahan seluas 2.999 hektar di Desa Tanjung Sangkar dan juga Tanjung Labu. Uang tersebut diduga diberikan sebagai imbalan atas bantuan pencarian lahan, percepatan pengurusan perizinan, dan juga kesepakatan harga lahan sebesar 20 juta per hektar. Bahkan pengusaha yakni inisial JM turut diminta mengeluarkan dana operasional awal sebesar 9 miliar. Dalam proses tersebut, tersangka Rizal dalam hal ini yang ditetapkan sebagai tersangka baru dalam perkara tersebut berperan mengurus perizinan meski dilakukan tanpa kelengkapan persyaratan administrasi dan tidak memenuhi mekanisme sebagaimana mestinya. Penyidik juga turut menemukan penerbitan izin prinsip terhadap PT Alam Sagara ataupun PT SAS dan juga PT Lepar Argomina Makmur ataupun LAM yang dilakukan secara melawan hukum, termasuk karena izin yang diterbitkan oleh instansi yang tidak berwenang dan tidak tercatat dalam buku register resmi. Selain itu juga memang tersangka Rizal ini juga turut diduga membantu penerbitan lokasi tambak udang seluas 1.211 hektar yang melebihi batas maksimum luasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta tanpa adanya pertimbangan teknis
pertanahan dari kantor pertanahan. Sementara itu memang untuk tersangka lainnya yakni Sony Apriansah diduga turut membantu proses pemetaan dan juga pembuatan pernyataan SP3AT fiktif ataupun surat pernyataan pengakuan penguasaan atas tanah. Meski tidak memiliki tugas dan kewenangan di bidang tersebut, Sony Apriansah disebut melakukan pemetaan menggunakan aplikasi digital dan juga GPS, serta turut membantu pengisian dokumen SP3AT. Di mana memang atas perbuatannya tersangka Sony Apriansah ini turut menerima imbalan berupa sebidang tanah seluas 7.000 meter persegi, termasuk juga pembayaran cicilan kredit mobil selama 3 bulan dengan total nilai kurang lebih mencapai 8,5 juta. Perbuatan tersangka Rizal dan Sony ini memang turut serta membantu tersangka utama yakni Justiar Nur dalam pengurusan izin prinsip dan juga izin lokasi secara melawan hukum. Sedangkan memang untuk tersangka Sony Apriansah ini juga turut membantu serta dalam pemetaan titik dan juga penentuan titik koordinat dalam penerbitan SP3AT fiktif ini terutama di Kecamatan Lepar Pongo, di mana memang keduanya bertentangan dengan pasal 12 huruf E Undang-Undang nomor maksud saya pasal 12 huruf E Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP atau kedua pasal 604 junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Atas dasar dua alat bukti yang sah serta ancaman pidana di atas 5 tahun, penyidik kemudian melakukan penahanan terhadap kedua tersangka di Lembaga Pemasyarakatan ataupun Lapas Kelas 2A Pangkal Pinang selama 20 hari ke depan, terhitung sejak tanggal 8 sampai 27 Januari 2026 mendatang. Dari Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Capi Marlianto melaporkan kembali ke studio. Pada hari ini kami dari tim penyidik Kejaksaan Negeri Bangka Selatan akan menyampaikan press release terkait dengan adanya penetapan kembali, yakni penetapan kembali yang sebelumnya sudah kita melakukan penahanan 2 orang, tersangka JN sama tersangka DK ya. Nah, sekarang kita menetapkan kembali tersangka dalam perkara yang sama, yaitu perkara tindak pidana korupsi, penerbitan legalitas lahan negara oleh penyelenggara negara bersama mafia tanah di Kecamatan Lepar Pongo, Kabupaten Bangka Selatan tahun 2007 sampai dengan tahun 2024. Pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2006, penyidik tindak pidana khusus pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan setelah melalui rangkaian proses pemeriksaan saksi dan pengumpulan alat bukti telah menetapkan kembali status 2 orang saksi menjadi tersangka, yakni tersangka R selaku sekretaris pada Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan Kabupaten Bangka Selatan tahun 2017 sampai dengan 2020. Yang kedua, tersangka SA selaku staf pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Selatan tahun 2015 sampai dengan tahun 2023. Adapun kasus posisi, kami menetapkan tersangka tersebut antara lain bahwa pada tahun 2019 sampai tahun 2021 tersangka JN selaku Bupati Kabupaten Bangka Selatan, ini periode 2019-2021 ya, telah menyalahgunakan kewenangannya dengan cara menerima uang sebesar 45 miliar 964 juta rupiah secara bertahap dari saksi JN selaku pengusaha tambak udang yang sedang mencari lahan dengan total keseluruhan seluas 2.299 hektar di Desa Tanjung Sakar dan Desa Tanjung Labu, Kecamatan Lepar Pongo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.